أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا آمين يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ainina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim wa majid ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak terhitung jumlahnya diberikannya kepada kita semua, sehingga 7 lautan dijadikan tinta sekalipun tidak akan pernah bisa mencatat betapa banyaknya karunia Allah yang telah diberikannya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi sayang sekali, begitu banyaknya karunia dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, tetapi bagi orang-orang yang hatinya tertutup, yang pikirannya sempit, mereka hanya memandang dunia, dunia dan dunia, maka mereka tidak akan menemukan kenikmatan yang banyak itu, kecuali hanya kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang akan dia pikirkan dan dia temui. Setiap Allah memberikan ujian bagi orang-orang yang beriman, yakinilah bahwa ujian itu pastilah dimaksudkan untuk kebaikan bagi hamba tersebut, karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Ar-Rahmanir Rahim. Sungguh karena kasih sayangnya yang demikian luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia yang paling agung, karunia yang sangat besar, yakni nikmatul iman wal Islam. Saudaraku semua, dengan nikmat iman dan nikmat Islam itulah, sebagai kenikmatan yang paling agung itu menjadi syarat utama bagi kita untuk mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu? Perintah sholat yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan Allah dengan kekuasaannya, diharibaannya. Kemudian beliau menerima karunia yang agung yang sampai kepada kita sebagai kaum muslimin, perintah sholat 5 waktu. Hakikat sholat itu adalah mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Apabila Anda tidak melaksanakan kewajiban sholat yang 5 waktu itu, lalu dengan apa Anda akan membuktikan ritual-ritual yang sejatinya diajarkan oleh setiap nabi kepada hamba-hamba Allah, kepada umat masing-masing? Dan umat Islam ini ritualnya yang paling jelas adalah sholat 5 waktu itu. Tapi sayang sekali, di sini, di hadapan guru kita semua, Habib Umar Rafiq, Habib Ja'far, Habib Abu Bakar,
dan juga habib-habib yang lain. Hari ini sangat menyedihkan sekali kaum muslimin di Indonesia ini. Jumlahnya sangat banyak. Tetapi tahukah Anda, hasil survei membuktikan bahwa yang sholat 5 waktu hanya 38%, Bib. Tapi gayanya mereka bicara tentang agama seakan-akan mereka adalah orang yang paling paham. Tapi pelaksanaannya, dalam prakteknya, ternyata yang sholat 5 waktu full itu hanya 38%, tidak sampai kepada 50%-nya. Sedangkan yang sholat di masjid berjamaah lebih menyedihkan lagi, tidak sampai 3%, Bib. Hanya 2,2%. Ini nyata, saudaraku, ibu-ibu. Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Yang pertama, engkau tidak diperintahkan untuk menjaga orang lain, untuk menasihati orang yang jauh. Tapi yang pertama, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita. Jaga dirimu. Jaga dirimu, jadilah teladan. Engkau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, dan kemudian anak-anakmu melihat itu. Orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu akan melihat itu, meneladaninya. Jaga dirimu, jaga pandanganmu. Jadilah orang baik, baik ucapanmu ataupun perilakumu. Jangan suka mencela orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang suka mengumpat, yang suka mengolok-olok. Siapa mereka? Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Mereka tandanya adalah suka menghitung-hitung harta, mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Suka mengumpul-ngumpulkan harta dan suka menghitung-hitungnya. Aku punya ini. Tapi lupa bahwa tugasnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dia telah berjanji. Qalu bala sahidna, bahwa dirinya diturunkan di muka bumi ini, mengakui ruhnya itu Allah lah sebagai sesembahannya. Tetapi kemudian ketika hadir di muka bumi, mereka menjadi penentang dan pendurhaka yang nyata. Dikatakan dengan sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang seperti itu yang hatinya cenderung pada dunia dan melakukan hal-hal yang buruk, memenuhi hawa nafsunya. Dikatakan dalam surat Al-A'raf 176, orang-orang seperti itu disindir, kelakuannya itu seperti anjing yang menjulur-julurkan lidahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita menasehatinya, ketika kita mengajaknya untuk kebaikan, dia mengolok-olok, dia mendustakan ayat-ayat Allah. Apakah hanya itu? Tidak, peringatan Allah masih ada lagi. Dulu ada kisah tentang orang-orang Yahudi yang mereka setiap hari Sabtu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Tetapi apa yang mereka lakukan? Di hari Sabtu ternyata ikan-ikan di lautan bermunculan, sehingga orang-orang itu kemudian mengambil ikan-ikan itu, padahal perintahnya pada hari itu untuk beribadah kepada Allah. Para ulama-ulamanya telah memberikan tausiahnya, nasihatnya. Jangan begitu, ini saatnya kita untuk beribadah kepada Allah. Ingat urusan akhiratmu, jangan kau sibuk urusan duniamu dan lupa bagianmu di akhirat kelak. Maka apa yang terjadi kemudian? Ternyata mereka malah sibuk mengambil ikan-ikan itu dan disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf lagi, bahwa orang-orang seperti itu perilakunya seperti monyet yang hina. Seperti monyet yang hina, saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Saya ingin mengingatkan bahwa iman di dalam dada kita ini yang menjadi sebab kemudian kita oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmatnya,
Hanya dengan rahmat Allah kita bisa masuk ke dalam surganya. Yang kedua, ada pertolongan yang sangat agung, syafaatul ujma, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pusaka kita, kaum muslimin. Dengarkan baik-baik. Apabila engkau bersolawat 1 kali, Allah akan membalas kebaikan 10 kali bagimu. Dan ketika engkau berdoa, engkau masih punya pusaka yang akan mendorong doamu hingga tembus ke langit. Doamu hanya akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila engkau dorong dengan bacaan sholawatmu. Kenapa? Karena kita semua ini telah terlalu banyak dosa, terlalu banyak mengolok-olok orang, terlalu banyak melakukan kemaksiatan. Di mana-mana ada kemaksiatan. Para alim ulama telah berusaha dengan segenap tenaganya, pikirannya, untuk kemudian mengajak umat ini sebanyak-banyaknya menuju jalan keselamatan, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, Allah, pujiankah? Bukan. Bahkan dikatakan, engkau belum sah menjadi seorang ulama apabila engkau belum pernah mengalami hinaan, engkau belum pernah mengalami cercaan, celaan, disepelekan, difitnah, bahkan diusir. Kenapa? Karena jalan dakwahnya Rasulullah SAW itu sangatlah berat. Apakah engkau lupa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wahai orang-orang yang beriman, apakah engkau pikir engkau mengaku beriman kemudian engkau tidak akan diuji? Pasti kita akan mengalami ujian ketika kita mengaku bahwa diri kita beriman kepada Allah. Anak-anak yang pesantren pasti mengalami semua itu, nak. Karena engkau sedang berjihad untuk kemudian mendapatkan ilmu Allah, nur Allah, al-ilmu nuran. Maka bertahanlah dengan segala kesulitannya. Insya Allah apabila engkau menemui ajalmu dalam menuntut ilmu itu, maka engkau akan mendapatkan syahid akhirat, anakku. Begitu juga saudara-saudaraku yang lain, kaum ibu. Ada orang yang mempertahankan imannya hingga kehilangan suaminya, kehilangan anak-anaknya. Rasulullah SAW ketika melakukan Isra Mi'raj, ada bau yang sangat harum sekali, bau yang keluar dari seorang perempuan solehah bernama Siti Masyitoh, perempuan yang menjadi tukang sisirnya anaknya Fir'aun, yang kemudian mengucap Allah dan diminta untuk menyembah Fir'aun tapi tidak mau. Akibatnya suaminya di hadapan matanya, orang yang sangat disayanginya, tempat berbagi suka dan dukanya, dimasukkan ke dalam minyak yang bergolak dan panas. Tidak hanya itu, anaknya yang pertama, anaknya yang kedua, dan yang terakhir anaknya yang masih merah, baru berapa bulan usianya, akan dimasukkan ke sana apabila dia tidak mengakui bahwa Fir'aun sebagai Tuhannya, tapi mempertahankan imannya. Siti Masyitoh hampir saja menyerah, tapi oleh Allah bayi itu diberi hak bicara, dan bayi itu mengatakan, jangan Umi, jangan turuti hal itu. Kita akan bertemu di tempat yang penuh kebaikan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bayi itu pun kemudian dimasukkan ke dalam minyak yang panas yang bergolak itu. Dan Siti Masyitoh kemudian menyusul, dimasukkan ke sana. Ada orang-orang yang mempertahankan imannya hingga seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, ditimpa batu sebesar unta di tengah-tengah padang pasir, dicambuki dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya, kenikmatan apa yang paling besar bagimu Bilal? Masa-masa hidupmu itu adalah ketika dia mempertahankan imannya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hanya Allah yang hak untuk disembah, dan hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan di dalam menjauhi apa yang dilarang Allah, melainkan semua hanya karena pertolongannya.
dan tidak ada daya dan upaya yang kemudian usaha kita untuk taat kepada Allah, melainkan semua itu atas rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu tugasnya adalah innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jaga akhlakmu kaum muslimin, karena disitulah letak kemudian kita semua akan mendapatkan keselamatan. Orang diangkat sebagai kekasih-kekasih Allah ternyata ketika kita pelajari karena akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya yang mulia. Bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau memilih untuk membersamai orang-orang miskin. Salah satu sebabnya dikatakan oleh guru saya, ketika beliau masih kecil, yang menyusui beliau adalah seorang perempuan yang miskin papa, namanya Halimatus Sa'diyah. Kambingnya sangat kurus, bahkan tidak mengeluarkan air susu dan sebagainya. Beliau, Sayyidatina Halimatus Sa'diyah ini adalah orang yang termasuk paling susah di daerahnya. Tapi dengan hadirnya Nabi Muhammad di keluarga tersebut, semua berubah. Yang semula menerima sedekah menjadi orang yang memberi sedekah. Maka hadirkan Nabi Muhammad SAW di rumah-rumah Anda. Bacakan kitab-kitab maulid di rumah-rumah Anda. Jadikan kemudian anak-anak kita mengenal siapa yang hak untuk disembah dan siapa yang menjadi pembimbingnya. Yang kedua, jaga keluargamu dari api neraka. Jaga keluargamu dari api neraka. Lihat bagaimana sholat anak-anakmu. Apakah dia telah mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Kenapa kemudian ada saudara-saudara kita yang akhirnya dia bunuh diri? Tentu saja karena beratnya ujian yang dihadapinya. Tapi dia tidak bertemu dengan orang-orang soleh yang mengingatkannya bahwa miskin ataupun kaya itu di hadapan Allah sama kedudukannya. Seandainya kekayaan itu begitu luar biasa, pasti tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita dari kekayaan ataupun kemiskinan, dari ganteng ataupun tidaknya. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, dari takwamu wahai muslimin. Dan jangan sekali-kali meninggalkan sholatmu yang 5 waktu, karena disitulah letak kemuliaan yang diberikan Allah kepadamu. Sambungkan dirimu, sholat, wasilah, sholawat, silaturahmi, semua hampir sama kata-katanya. Artinya disitulah perantara kita untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kalimat yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.